Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses carbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, ini adalah video lanjutan motor Scoopy yang kemarin yang saya cat velgnya warna emas, bak CVT-nya warna emas, terus yang ada saya cat coklat juga, yang judulnya ngecat murah tapi bagus. Jadi ini adalah lanjutannya. Jadi ini di bagian bodi-bodi utama yang warna hitamnya sama kaki-kakinya. Jadi ada di video ini semua. Oke teman-teman, disimak videonya. Jangan kemana-mana. Nah jadi seperti biasa saya melakukan proses pengecatan itu sebanyak 2 lapis. Tapi saya videokan di video ini hanya lapis pertamanya saja. Jadi tetap 2 lapis. Karena apabila yang lapis kedua saya videokan juga, ya yang seperti saya bilang kemarin-kemarin, itu hanya akan menambah durasi saja. Yang ada nonton malah bosan ya kan, terlalu panjang videonya. Untuk pengambilan video ini scan-nya ada 2, saya ada yang ngambil malam, ada yang ngambil siang. Artinya saya melakukan pekerjaan siang ataupun malam. Tapi kebanyakan di video ini saya mengaplikasikan pekerjaan ini malam. Karena ada urusan yang mendadak di siang harinya, jadi saya tinggal dulu. Akhirnya saya lanjutin malamnya. Mungkin ada pertanyaan, bang, kalau ngecat malam itu nggak apa-apa ya? Atau nggak takut ngembun? Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini buktinya yang ada di video saya ngecat di malam hari. Asal mungkin teman-teman harus memilih thinner-thinner yang bagus, yang tidak mudah ngembun itu yang seperti apa. Jadi teman-teman, alat-alat juga patut diperiksa sebelum kita bekerja. Apakah ada air di dalam tabung, itu wajib dikeluarkan. Terus di selang juga diperiksa apakah ada air. Atau udara yang dikeluarkan gimana rasanya nih, agak terlalu dingin atau gimana. Di selang itu kan terasa tuh di tangan, kalau dia dingin ataupun hangat kan dia terasa itu. Itu biasanya udaranya saya buang dulu. Ya baru setelah itu saya melakukan proses pengecatan di malam hari. Dan ya nggak apa-apa, aman-aman aja, selama ini nggak pernah kejadian apa-apa. Biasanya tuh terjadi kendala itu kalau ada yang terbang, mungkin seperti nyamuk. Jadi wajib tuh kita jagain barangnya tuh supaya nggak dihinggapin sama serangga-serangga yang suka terbang-terbang terus nempel. Itu aja sih. Jadi nanti di scan akhir, di saat kita review motornya nanti udah selesai, di situ nanti saya akan jelaskan bahannya apa-apa saja, terus bahan apa saja yang dibutuhkan, terus apa yang harus dilakukan. Nanti saya akan kasih tahu di scan akhirnya. Oke teman-teman, disimak videonya ya, jangan kemana-mana.
Oke teman-teman, setelah proses pengecatan tadi selesai, itu saya jedakan 1,5 jam, kadang sampai 2 jam. Karena saya kan ngecatnya malam, itu dimulai dari jam 8 atau setelah Isya, baru saya melakukan pengecatan. Saya jedakan itu selama 1,5 jam atau sampai 2 jam. Baru setelah itu saya melakukan proses pengekliran. Untuk clearnya sendiri ini saya pakai Danagloss X2 yang seperti saya jelaskan ke teman-teman di video saya yang sebelumnya kemarin. Untuk aplikasinya itu saya aplikasikan sebanyak 2 lapis. Untuk di lapisan pertamanya itu saya mix clearnya ini dengan rasio 4:1:3, 4 clear, 1 hardener, 3 thinner. Nah untuk yang lapisan keduanya itu saya pakai 4:1:4, 4 clear, 1 hardener, 4 thinner. Jadi lebih encer dari aplikasi clear yang pertama. Tujuannya apa? Supaya nggak terlalu ngulit jeruk. Jadi kita molesnya juga nanti nggak terlalu susah. Kira-kira seperti itu. Oh jadi dipoles juga bang? Mungkin ada yang tanya seperti itu. Ya iyalah wajib dipoles. Nggak mungkin lah kita kasihkan ke konsumen itu setelah di clear ya apa adanya jadi seperti itu. Ya tidak. Jadi itu tetap saya seleksi, saya poles. Seperti saya bilang di video saya sebelumnya, itu akan tetap saya lakukan proses pengerjaannya itu sama gitu. Antara saya mengaplikasikan bahan-bahan yang di atas rata-rata dengan yang menengah ke bawah itu ya sama. Saya melakukan proses pengaplikasiannya, pengerjaannya itu sama, nggak ada bedanya. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya hampir-hampir mirip, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang dianaktirikan atau dibeda-bedakan. Jadi semua barang diperlakukan sama, walaupun dia pakai kasta di menengah ke bawah, ataupun dia di tengah-tengah, ataupun di paling atas sekalipun, itu tetap sama perlakuannya. Oke teman-teman semua, kira-kira seperti inilah hasilnya. Dan inilah yang namanya ngecat murah tapi bagus. Jadi di sini untuk cat warna emasnya ini kita butuh dasaran warna silver itu sebanyak 2 kaleng. Ukuran kaleng 1/4 itu 2. Terus itu warna emasnya juga begitu. Untuk ukuran 1/4 kaleng yang kecil itu kita butuh 2 kaleng. Itu untuk emasnya. Untuk clear yang mengkilatnya itu saya pakai Danagloss X2. Itu saya butuh sebanyak 2 kaleng karena digunakan untuk nge-clear body yang mengkilat-mengkilat, sama pelek, CVT dan sebagainya yang kecil-kecil itu yang di bawah-bawah, shock segala macam. Itu digunakan ke semua bagian motor ini yang mengkilat-mengkilatnya. Maka dari itu dia butuh 2 kaleng karena masing-masing item ini dilapisi sebanyak 2 lapis. Jadi untuk clear itu 2 kaleng, yang ukuran 1 kalengnya itu yang 1 kilo ya. Nah untuk clear dove-nya itu saya gunakan 1/4 saja, karena untuk spakbor, untuk tutup kipas, pokoknya yang dove itu semua ada nih yang ada di gambar yang dove itu. Jadi saya gunakan dove-nya itu sebanyak 1/4 saja, karena perbandingannya saya gunakan 4:1:8. Untuk cat hitamnya saya gunakan 1 kilo. Jadi semua yang hitam-hitam yang ada di motor ini, mau dove ataupun mengkilat, itu cat 1 kilo warna hitam sudah mencukupi untuk semuanya, bahkan pas. Nah untuk epoksinya itu di sini saya siapkan epoksinya sebanyak 2 kilo, walaupun epoksinya juga sebenarnya nyisa. Karena di body motor ini hampir semuanya cacat, hampir semuanya tuh ada luka-luka lah gitu. Jadi kita harus nambal dulu, kita harus dempul dulu, terus juga butuh epoksi kan. Jadi saya siapkan epoksi itu sebanyak 2 kilo. Tapi tidak semuanya habis, masih nyisa. Untuk thinnernya sendiri itu saya gunakan sebanyak 3 kaleng. Itu yang ukuran besar ya, yang harganya 90 ribuan itu 3 kaleng. Tapi itu di kaleng pertama habis, di kaleng kedua habis, di kaleng ketiga itu terpakai tapi nyisa. Itu sudah cukup untuk epoksi cat serta kita cuci spray gun. Nah untuk finishing itu thinnernya saya bedakan. Saya pakai thinner Piu, itu menghabiskan sebanyak 2 liter. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa nanti kita di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe atau belum gabung ya di subscribe, ya aktifkan juga loncengnya. Yang enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan hal positif. Oke ya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.